Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Saya percaya walaupun hari ini kita belum bisa beribadah bersama di gereja, tapi tidak mengurangi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan yang dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami datang kembali Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan yang kami lakukan hari ini ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semangat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita. Kita mau angkat pujian, Ku Kan Bangkit. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari saudara, kita angkat pujian, Ku rindu menyembah-Mu. Siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang.
menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir, Roh Kudus. Lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu menyembahmu, melayanimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan, tak pernah ada habisnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Terima kasih Shalom semuanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya percaya kita yang ada di rumah selalu menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk menikmati berkat firman Tuhan di siang hari ini. Tidak berlambatan, saya mengajak sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dan kitab 1 Korintus 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun di suasana kondisi yang begitu terbatas pada saat ini, tetapi kami sangat yakin dan percaya bahwa keterbatasan-keterbatasan yang kami alami saat ini tidak akan pernah mengurangi berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami persiapkan seluruh kehidupan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan.
Bila firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat yang baru, yang kembali meyakinkan kehidupan kami atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, dan kemudian kita sambung dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Pembacaan ini sangat berkaitan sekali dan saya mengajak kita semua sama-sama untuk membuka suara kita dan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan bunyinya demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kita sambung di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membuka Alkitab kita dan kita membaca kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, kita akan menemukan suatu kisah yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel ini mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Suatu perjalanan yang bisa dikatakan begitu panjang. Suatu perjalanan hidup yang sangat-sangat tidak mudah. Sehingga kalau kita melihat bersama-sama saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu generasi di mana satu generasi ini harus hilang di padang gurun dan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Musa juga salah satunya. Musa tidak diizinkan atau tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu suatu tanah yang diberkati oleh Tuhan, suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, kecuali Kaleb dan Yosua. Dua orang inilah yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 mengatakan bahwa apa yang menimpa bangsa Israel, apa yang dialami oleh bangsa Israel, itu menjadi satu contoh, menjadi satu peringatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup pada waktu ini, yang hidup waktu masa-masa akhir ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita lihat bersama-sama apa yang menjadi peringatan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara,
yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita yang hidup di masa akhir ini, saudara. Dan ternyata yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Mereka menggerutu di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berkata bahwa bersungut-sungut itu adalah hal yang biasa, yang wajar dilakukan oleh manusia yang ada di dunia ini pada waktu menghadapi berbagai-bagai kesulitan, pada waktu menghadapi berbagai-bagai persoalan. Oh, mengeluh itu merupakan hal yang biasa. Menggerutu itu merupakan hal yang biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pengeluhan yang dilakukan oleh bangsa Israel, sungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel, bukan hanya sekedar mengeluh, bukan hanya sekedar menggerutu, tapi sungut-sungut pengeluhan yang mereka lakukan itu disertai dengan pembangkangan mereka kepada Tuhan, kepada setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kita melihat dosa sungut-sungut inilah yang membuat bangsa Israel harus menempuh perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dosa inilah, sungut-sungut inilah yang membuat bangsa Israel harus terkurung di padang gurun selama 40 tahun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya apa yang menimpa bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, jangan sampai kita melakukannya itu di masa-masa akhir ini. Dan apa yang menimpa bangsa Israel, jangan sampai menimpa kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di masa-masa akhir ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kalau begitu kita melihat sama-sama, kita akan belajar bersama-sama mengapa bangsa Israel ini sampai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mengapa bangsa Israel ini sampai mengeluh kepada Tuhan dan disertai dengan pembangkangan kepada setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka. Dan kita melihat ada dua hal. Kita bisa pelajari ada dua hal yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan membangkang kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Tuhan. Yang pertama adalah bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka kurang yakin dengan pimpinan Tuhan. Coba kita baca dalam ayat yang kedua, dalam Bilangan 14 ayat yang kedua dikatakan begini. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini saudara, kita melihat bahwa ternyata orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mengeluh dan membangkang kepada Tuhan karena mereka kurang yakin bahwa Tuhanlah yang sedang memimpin mereka, bahwa Tuhanlah yang memimpin mereka, yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan siap membawa mereka untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ternyata pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini, mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan yang Musa lakukan di tengah-tengah orang Mesir pada waktu mereka ada di Mesir. Pada waktu mereka membawa bangsa ini, pada waktu Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Tidak cukup meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun hidup mereka. Tidak cukup meyakinkan mereka bahwa tangan Tuhan yang memimpin mereka. Oh, ternyata tiang awan yang menyertai mereka, tiang api yang menyertai mereka pada waktu malam. Tidak cukup untuk meyakinkan mereka bahwa Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah Allah yang sama juga yang siap memimpin kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa bukti bahwa orang Israel itu kurang percaya kepada pimpinan Tuhan. Bukti bahwa orang Israel tidak yakin dengan pimpinan Tuhan adalah setiap kali bangsa ini menemui persoalan. Setiap kali bangsa ini menghadapi masalah. Setiap kali bangsa ini lapar atau haus. Dan setiap kali bangsa ini mendengar kabar-kabar yang buruk, mereka selalu mengucapkan kata Mesir. Ah, sekiranya kami hidup di Mesir. Ah, sekiranya kami mati di Mesir. Kenapa kami harus mati di padang gurun ini? Bukankah di Mesir masih begitu banyak tanah untuk menguburkan kami? Kenapa kami harus mati sengsara di padang gurun ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kata-kata yang sering kali diucapkan oleh bangsa Israel kepada Musa. Kata-kata Mesir inilah, seandainya kami ada di Mesir, kami masih bisa bekerja di Mesir, kami masih hidup nyaman di Mesir dibandingkan kami ada di padang gurun. Inilah yang sering kali diucapkan dan diperdengarkan oleh orang Israel kepada Musa dan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dari kata-kata inilah membuktikan bahwa orang Israel sebetulnya tidak setuju dengan setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak setuju dengan setiap ketetapan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan mereka. Kata-kata ini membuktikan bahwa mereka kurang setuju waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat pada waktu mereka diperhadapkan, bangsa ini diperhadapkan dengan lautan dan ada pasukan-pasukan dari bangsa Mesir yang sedang mengejar mereka. Apa yang mereka ucapkan? Musa, kenapa engkau membawa kami? Kenapa engkau mengeluarkan kami dari tanah Mesir? Bukankah di Mesir masih begitu banyak tanah? Kami bisa kubur, mati di sana. Kenapa kami harus mati di padang gurun? Pada waktu mereka lapar, mereka mengatakan, Musa, di Mesir kami masih bisa makan daging. Kenapa kami harus mati kelaparan di padang gurun ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa ini sungguh-sungguh sangat membuktikan bahwa orang Israel sebetulnya kurang yakin dengan Tuhan yang memimpin hidup mereka. Mereka kurang percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tangan Tuhan yang berkuasa yang mereka sudah lihat menuntun hidup mereka. Tapi tidak cukup untuk meyakinkan mereka bahwa ada tangan Tuhan jugalah yang memimpin kehidupan mereka. Walaupun mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian apa yang kita pelajari? Hal yang kedua, kenapa orang Israel ini sampai bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Dosa sungut-sungut seringkali dilakukan oleh orang Israel, baik kepada Musa maupun kepada Tuhan. Hal yang kedua, kalau yang pertama mereka kurang yakin dengan pimpinan Tuhan. Hal yang kedua, bahwa bangsa Israel kurang yakin dengan pemeliharaan Tuhan.
Mereka tidak yakin dengan pertolongan Tuhan. Mereka tidak yakin dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, ada mujizat-mujizat Tuhan yang mereka alami. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tanpa batas mereka rasakan selama mereka ada di Mesir. Dan selama mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun, ada tangan Tuhan yang berkuasa yang selalu memelihara kehidupan mereka. Pada waktu mereka haus, Tuhan memberikan minum. Pada waktu mereka lapar, Tuhan memberikan mereka roti. Pada waktu mereka mengeluh, kami rindu, kami pingin makan daging, Tuhan mengirim burung puyuh yang banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi hal-hal yang mereka sudah lihat, hal-hal yang mereka sudah saksikan, hal-hal yang mereka sudah alami, tidak cukup meyakinkan kehidupan bangsa ini bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang mungkin secara manusia mereka mungkin bisa khawatir karena di padang gurun mereka tidak bisa menabur. Mereka mungkin bisa khawatir karena di padang gurun mereka tidak menuai, mereka tidak bekerja. Mereka tidak punya persediaan makanan, saudara. Tapi bukankah Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dia adalah Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Dia adalah Allah yang sedang memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Dia adalah Allah juga yang sanggup memelihara kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, sungut-sungut pengeluhan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka ragu dengan kuasa Tuhan. Mereka kurang percaya dengan pimpinan Tuhan. Mereka kurang percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka sudah dipertontonkan oleh Tuhan bahwa ada mujizat Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka diperlihatkan oleh Tuhan bahwa tangan Tuhan yang begitu ajaib sanggup memberi makan mereka, sanggup menurunkan roti dari langit, sanggup memberikan burung puyuh kepada mereka untuk mereka makan setiap hari. Tapi itu tidak cukup untuk meyakinkan mereka bahwa Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semua kejadian ini, dari semua apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, itu menjadi peringatan yang keras dalam kehidupan saya dan saudara. Menjadi contoh dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Mereka membangkang kepada Tuhan. Jangan sampai kita lakukan di masa-masa akhir ini. Dan apa yang menimpa orang Israel pada waktu itu diperingatkan oleh Rasul Paulus dengan keras, supaya apa yang menimpa orang Israel jangan sampai menimpa kehidupan kita di masa-masa akhir ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ bahwa Tuhan memberikan makan mereka serba terbatas. Tuhan membiarkan mereka lapar untuk merendahkan hati mereka, sengaja memberikan mereka mana makanan yang turun dari surga untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka tahu bahwa kehidupan mereka hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan-perkataan yang keluar, yang terucap dari mulut Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Untuk membuat mereka mengerti, wah ternyata manusia itu hidup sekalipun mereka ada di padang gurun. Sekalipun mereka tidak bisa menabur, sekalipun mereka tidak bisa menuai, sekalipun mereka tidak memiliki persediaan makanan yang cukup mungkin untuk 1 hari, untuk 2 hari, apalagi untuk hari-hari selanjutnya. Tetapi Tuhan sudah membuktikan bahwa mereka terpelihara, mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini, di saat-saat ini kita mengalami masa-masa yang bisa dikatakan sulit. Mungkin kita katakan di masa-masa yang sulit seperti ini wajar dong aku mengeluh. Di masa-masa sulit seperti ini suatu hal yang biasa kalau pengeluhan itu keluar dari mulut kita. Suatu hal yang biasa kalau kita merasa gelisah. Satu hal yang biasa kalau kita merasa khawatir menjalani kehidupan ini. Suatu hal yang biasa kalau kita merasa takut untuk menghadapi kehidupan hari esok. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, kita harus yakinkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau sampai hari ini kita ada, itu membuktikan bahwa Allah yang sama yang disembah oleh orang Israel, dia juga Allah yang sama yang sanggup memelihara kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita katakan saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan. Saat ini tidak ada yang bisa kita kerjakan. Oh saat ini kita perlu bantuan dari orang lain. Kita perlu bantuan dari pemerintah, tetapi kita harus ingat baik-baik bahwa bantuan yang diberikan oleh manusia, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat-sangat terbatas. Tetapi kita ingat, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk membantu kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kita lihat bersama-sama saudara. Kalau kita melihat akhir ini, kalau saya melihat akhir-akhir ini saya melihat media sosial saudara. Ada begitu banyak orang yang memposting makanan-makanan yang enak. Ada begitu banyak orang yang memposting berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah di masa-masa sekarang ini. Tapi tidak sedikit juga orang yang mengeluh di hadapan Tuhan. Orang yang menggerutu di hadapan Tuhan bahwa mereka kekurangan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat ini mungkin kita mengatakan bahwa kita kekurangan. Dan itu suatu kewajaran karena kita ruang gerak kita sungguh-sungguh sangat dibatasi. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan yakin. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menuntun hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memimpin kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Coba kita balik ke belakang. Kita melihat pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kita coba melihat ke belakang. Kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kita boleh alami sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan cukup untuk meyakinkan kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah menolong kita pada hari yang lalu, Tuhan juga pasti akan menolong kita pada hari ini. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita pada hari ini, maka Tuhan juga lebih dari sanggup untuk menolong kita pada hari esok. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kita mengoreksi diri kita sendiri di masa-masa sekarang ini saudara. Di masa-masa yang serba terbatas dan mungkin serba sulit saat ini. Kita mengoreksi apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kemudian bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa seperti ini. Dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merenungkan kembali kehidupan saya dan saudara. Apa yang terjadi di sekeliling kita.
Kita tidak perlu menyalahkan keadaan saat ini saudara. Mungkin kita katakan bagaimana saya tidak mau mengeluh kalau keadaannya seperti ini. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Oh bagaimana saya tidak bersungut-sungut kalau keadaan yang kami hadapi seperti ini. Bagaimana saya tidak mau menyalahkan keadaan kalau memang keadaan nyatanya seperti ini, situasinya seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara tidak tergantung dengan keadaan baiknya atau keadaan buruknya, keadaan sulitnya atau keadaan mudahnya. Karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus yakinkan diri kita dengan baik-baik. Dengan sungguh-sungguh bahwa keadaan tidak bisa membatasi kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Keadaan tidak akan membatasi berkat Tuhan bagi saya dan saudara. Keadaan tidak akan mampu menghadang pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka harus berjalan di padang gurun, dikurung oleh padang gurun saudara. Tapi kita lihat selama 40 tahun itu juga Allah sudah menunjukkan bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup zaman sekarang ini, saya percaya tidak sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu yang lalu. Pada zaman dulu tidak sama saudara. Kita yang hidup zaman sekarang ini, ada firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang kita boleh pelajari dari kehidupan bangsa Israel ini. Dan saya percaya pelajaran-pelajaran itu cukup meyakinkan kehidupan saya dan saudara bahwa sampai hari ini Tuhan memimpin kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita melihat bahwa terlalu banyak berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saya dan saudara. Sesungguhnya kita tidak berkekurangan walaupun dalam keadaan terbatas. Tetapi kita tidak berkekurangan. Kita cukup dari hari ke hari kita cukup. Tapi ada sebagian orang, ada tetangga-tetangga di sekitar tempat ini yang benar-benar dalam kekurangan. Tidak ada bantuan sama sekali. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong dan memelihara kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman-pengalaman dulu saudara, di dalam pelayanan yang ada di tempat ini, itu sangat meyakinkan kami, sangat meyakinkan saya bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Dan saudara juga harus yakinkan diri saudara bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan saudara di tempat ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini? Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Dan saya percaya bahwa salah satu sikap kita yang terbaik yang kita harus ambil dan harus kita latih adalah kita melatih mulut kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita melatih lidah kita untuk mengucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Kita melatih hati kita untuk selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Dan saya percaya bahwa di balik ucapan syukur pasti ada kuasa, ada mujizat Tuhan di sana. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari saudara, waktu ini bukan lagi waktu untuk kita mengeluh di hadapan Tuhan. Waktu ini bukan lagi waktu bagi kita untuk banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi waktu ini adalah waktu bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan.
Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang ada di rumah boleh katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yakinkan dirimu bahwa Tuhan memimpin hidupmu. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan memelihara hidupmu. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh mengajar hidup kami, boleh memberkati kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang hidup selalu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hamba mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang lagi menyaksikan, yang lagi beribadah pada saat ini. Tuhan, mari Tuhan berkati mereka. Mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik